Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang daur hidup makhluk hidup dan keterkaitannya dengan kelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya, anggota kelompok 6 yang pertama ada Rahmat Danisya Priantono, yang kedua ada Fathar Rani Fadila, yang ketiga ada Abid Rizal Ainul Yakin, yang keempat ada Astriani Indah Septianingsih, yang kelima ada Alifa Puspita Gayatri. Lanjut. Hal yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, pengertian daur hidup makhluk hidup, daur hidup hewan di lingkungan sekitar, pengertian metamorfosis, macam-macam metamorfosis, contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, proses hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, proses hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, kemudian ada pengertian keanekaragaman hayati, macam-macam keanekaragaman, manfaat keanekaragaman hayati, penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, usaha pelestarian keanekaragaman hayati, dan yang terakhir ada evaluasi. Pengembangan materi. Daur hidup adalah tahap perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah peralihan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu fase ke fase selanjutnya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses pada hewan yang mengalami perubahan berbeda di setiap fase tubuhnya. Fase metamorfosis sempurna terbagi dari 4 fase, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa. Kalau 4 fase ini memiliki bentuk berbeda. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Selanjutnya, 1. Kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Seperti hewan sejenisnya, kupu-kupu betina bertelur. Telur itu diletakkan di atas dedaunan. Kemudian telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan tumbuh berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu disebut ulat. Ulat makan dedaunan, maka lama-kelamaan ulat berkurang jumlah makanannya dan gerakannya. Akhirnya ulat diam tidak bergerak, sering dengan makin lemah geraknya. Ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya. Setelah seluruh tubuhnya terbungkus dengan benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan. Secara perlahan, kepompong perubahannya sempurna. Kupu-kupu keluar dari kepompong, kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan lagi. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Ulat akan menjadi kepompong, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu lagi. Begitu terjadi terus-menerus. Lalu ada nyamuk. Nyamuk senang bertelur di atas air yang mengenang. Sekali bertelur jumlahnya ratusan butir. Telur kemudian menetas menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak bergerak dalam air. Setelah beberapa hari, tempayak berubah menjadi kepompong. Selanjutnya, kepompong berubah menjadi nyamuk dewasa, akan bertelur, dan begitu seterusnya.
Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas tidak berbeda dengan induknya. Namun, ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Contohnya adalah kecoa dan belalang. Selanjutnya, kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Awalnya kecoa dewasa bertelur. Telur kecoa menetas menjadi kecoa muda dan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa. Bedanya, nimfa berukuran kecil dan belum mempunyai sayap. Nimfa berkembang dan mengalami pergantian kulit berkali-kali sebelum menjadi dewasa. Pergantian kulit itu disebut dengan ekdisis. Setelah dewasa, kecoa bertelur lagi, demikian selanjutnya. Daur hidup kecoa tidak mengalami masa kepompong. Lalu selanjutnya ada kucing. Kucing betina hamil sekitar 9 minggu. Ia bisa melahirkan 2-5 ekor anak kucing. Matok anak kucing tertutup selama minggu pertama atau lebih. Kemudian mulai merangkak perlahan setelah berusia 2 minggu. Anak kucing menyusui pada induknya. Induk kucing menjaga anak-anaknya sampai bisa mandiri. Sekitar 4 minggu kemudian induknya siap untuk kawin lagi. Selanjutnya, Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Macam keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang terjadi pada satu kelompok spesies. Gen adalah unit-unit kromosom yang membawa kode untuk membuat protein spesifik. Setelah dibentuk dan diberi kode oleh gen, protein-protein ini selanjutnya menentukan perkembangan serta tampilan, bentuk, fungsi dari jaringan dan organ terkait. Variasi gen. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup yang berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Contoh keanekaragaman gen adalah pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Anggora berbulu panjang, kucing Siam, dan kucing Baiense. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Dua makhluk hidup dapat dikatakan satu spesies jika keduanya dapat melakukan perkawinan secara bebas dan menghasilkan keturunan yang subur. Keanekaragaman biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies atau komunitas. Spesies dapat diartikan sebagai satu, sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik berbeda dari kelompok-kelompok lain, baik secara morfologi, fisiologi, atau biokimia. 2. Spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu-individu yang berpotensi untuk berkembang biak dengan sesama mereka di alam dan tidak mampu berkembang dengan individu-individu spesies lain. C. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. 1. Perbedaan kondisi komponen abiotik pada suatu daerah menyebabkan jenis biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda. 2. Perbedaan kondisi komponen abiotik pada suatu daerah menyebabkan jenis yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda. Interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan jenis-jenis makhluk hidup menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati. 1. Manfaat dari segi ekonomi itu ada sumber pangan dan papan, sumber karbohidrat dan protein, sumber kayu, sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber perikanan. Kemudian manfaat dari ilmu pengetahuan sebagai sarana pengetahuan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. 3. Manfaat dari segi sosial dan budaya.
Kegiatan memanen hasil hutan atau pertanian merupakan kebiasaan khas bagi masyarakat yang tinggal di pegunungan atau dataran tinggi. Aturan masyarakat adat untuk kelestarian lingkungan. Sebagai warisan budaya Indonesia, contoh Komodo. 4. Manfaat dari segi wisata. Sebagai sarana rekreasi dan wisata. Manfaat keindahan. 5. Manfaat dari segi ekologi. Sumber plasma, nutfa atau sumber gen. Hutan hujan tropik Indonesia merupakan paru-paru bumi. Hutan hujan tropik Indonesia dapat menjaga kestabilan iklim global. Hutan hujan tropis Indonesia dapat menjaga kestabilan iklim global. Next. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. 1. Hilangnya habitat dan fragmentasi. 2. Spesies eksotis atau introduksi spesies. 3. Degradasi habitat. 4. Eksploitasi secara berlebihan. 5. Industrialisasi kehutanan dan perikanan. 6. Perubahan iklim global. Next. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Beberapa bentuk konservasi. 1. Cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contoh cagar alam hutan pinus jantoi di Aceh, cagar alam di lembah Anai Sumbar. 2. Suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa atau hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 3. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. 4. Taman wisata alam, yaitu kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Yang kelima, taman buru, yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa buru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contoh, Taman Buru Pulau Pini di Sumut, Taman Buru Semidang Bukit Kelabu di Bengkulu. Yang keenam, melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan ini bertujuan untuk melindungi beberapa jenis hewan yang terdapat di Indonesia. Yang ketujuh, melalui Kepres, misalnya Kepres nomor 4 tahun 1993, yang telah menetapkan beberapa tumbuhan dan hewan asli Indonesia sebagai tumbuhan dan hewan nasional. Evaluasi. Kerjakan soal-soal di bawah ini sesuai perintah. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan metamorfosis? Nomor 2, apakah yang dimaksud dengan daur hidup? Nomor 3, jelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. Yang keempat, mengapa perkembangan katak dinamakan metamorfosis sempurna? Yang kelima, sebutkan nama-nama hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Terima kasih. Itu tadi hasil pembahasan kelompok kami tentang daur ulang makhluk hidup dan keterkaitannya dengan kelestarian keragaman hayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.